Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisara Darmawati dari kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu tokoh di psikologi, yaitu Bapak Albert Bandura. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang biodatanya beliau, di mana Albert Bandura itu lahir di Mundari, Alberta Utara, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Pada masa kecilnya dan masa mudanya itu, Bapak Albert Bandura ini dibesarkan di desa kecil dan juga dididik di sana. Ketika berada di University of British Columbia, dia naik bus awal karena dia harus bersaing dengan sarjana-sarjana psikologi lainnya. Karena kelas psikologinya itu adalah salah satu kelas yang paling awal diadakan di universitas itu. Kemudian belajar di University of Iowa dan sangat dipengaruhi oleh Kenneth Spence, yaitu psikolog pembelajaran yang terkenal pada saat itu. Nah, pada tahun 1949 dia belajar di University of British Columbia dalam bidang psikologi. Dia memperoleh gelar dalam bidang psikologinya itu pada tahun 1951 dan setahun kemudian dia mendapatkan gelar doktor PhD. Bandura menyelesaikan program doktoralnya dalam psikologi klinis itu pada tahun 1952. Setelah lulus tahun, dia bekerja di Stanford University. Dia sangat dipengaruhi oleh pendekatan teori-teori belajar yang mempelajari perilaku manusia dan tertarik pada nilai-nilai eksperimental. Kemudian dia menikahi seorang wanita, Virginia Farnes, seorang profesor di sebuah perguruan tinggi keperawatan, dan kemudian dia pindah ke Iowa, Kansas setelah lulus. Pada tahun 1952, setelah dia menerima gelar PhD, Albert Bandura menyelesaikan gelar doktornya di Wichita Guidance Center, dan kemudian dia diangkat menjadi dosen di Universitas Stanford. Pada tahun 1964, Albert Bandura diangkat sebagai profesor dan kemudian menerima penghargaan Asosiasi Psikologi Amerika untuk sumbangan ilmiah terpisah pada tahun 1980. Albert Bandura terkenal dengan teorinya, yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini adalah salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan dianugerahi penghargaan ilmuwan terhormat pada tahun 1972. Selanjutnya kita masuk di teori belajar Albert Bandura, di mana Bandura menyatakan beberapa pendapat. Yang pertama adalah Bandura berpendapat bahwa manusia itu bisa berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata bidak yang menjadi objek pengaruh lingkungannya. Pendapat yang kedua, Bandura menyatakan bahwa banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi orang dengan orang lain. Dampaknya, teori kepribadian yang memadai harus memperhitungkan konteks sosial di mana tingkah laku yang diperoleh dan dipelihara. Dalam teorinya Bandura menekankan bahwa dua hal penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu pembelajaran observasional atau modeling yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, dan regulasi diri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling. Yang pertama, ada atensi atau perhatian. Yang kedua, ada retensi atau ingatan. Yang ketiga adalah reproduksi. Dan yang keempat adalah motivasi. Menurut Bandura, ada beberapa motivasi
Yang pertama ada dorongan masa lalu. Dorongan masa lalu ini adalah dorongan-dorongan sebagaimana yang dimaksud oleh kaum behavioris tradisional. Yang kedua ada dorongan yang dijanjikan atau intensif. Dorongan yang dijanjikan ini adalah dorongan yang bisa kita bayangkan. Yang ketiga adalah dorongan-dorongan yang kentara, yaitu seperti melihat atau teringat akan model-model yang kita patut ditiru gitu. Selanjutnya, regulasi diri, kemampuan mengontrol perilaku sendiri adalah salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Ada 3 tahap yang terjadi dalam proses regulasi diri. Yang pertama adalah pengamatan diri, yang kedua adalah penilaian, yang ketiga adalah respon diri. Bandura juga menyatakan bahwa bagi mereka yang memiliki konsep diri yang buruk, Bandura menyarankan untuk memperbaikinya. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pengamatan diri, yang kedua adalah memperhatikan standar ukuran, dan yang ketiga adalah memperhatikan respon diri. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya adalah meneliti tentang kenakalan remaja. Menurut Bandura, lingkungan memang membentuk perilaku seseorang dan perilaku seseorang membentuk lingkungan. Menurut Bandura, konsep ini disebut dengan determinisme resiprokal, yaitu di mana proses perilaku seseorang itu saling mempengaruhi. Dia melihat bahwa kepribadian seseorang itu hasil dari interaksi 3 hal, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologi pada seseorang. Selanjutnya, teori belajar sosial Bandura berdasarkan pada konsep saling menentukan, tanpa penguatan, dan penguatan diri atau berpikir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.